Shalom Aleichem, damai sejahtera. Nama Tuhan di sorga versi Islam. Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, kalau nama Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya dan Sang Pemilik sorga, kalau di dalam agama Islam itu adalah Allah, dan nama Tuhan di sorga itu kalau menurut agama Islam itu adalah Allah. Dan saudara-saudara, itu benar sekali. Itu benar sekali kalau menurut versi Islam. Tetapi kalau menurut versi atau kepercayaan umat Nasrani, beda lagi saudara-saudara. Kalau umat Nasrani, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya dan Sang Pemilik surga itu adalah Yahweh. Dan nama Tuhan di surga kalau kita umat Nasrani dan Kristen adalah Yahweh, bukan Allah. Karena versi Islam dan Kristen itu beda. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Penyebab nama Tuhan di agama Kristen itu banyak. Saudara-saudara, penyebab nama Tuhan banyak di agama Kristen itu karena nama Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya dan Sang Pemilik surga atau Samayam itu, yaitu Yahweh, diterjemahkan. Padahal nama Tuhan kita Yahweh itu tidak boleh diterjemahkan atau diganti-ganti saudara-saudara. Karena kalau menerjemahkan nama diri itu tidak bisa diterjemahkan, tidak boleh diterjemahkan. Dan Yahweh itu adalah nama diri, bukan gelar atau jabatan, tetapi Yahweh itu adalah nama diri, nama Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya dan Sang Pemilik surga. Jadi penyebab Kristen banyak Tuhannya karena nama Yahweh itu diterjemahkan. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Nama menyangkut keselamatan. Saudara-saudara, nama Tuhan itu menyangkut keselamatan. Karena itu saudara-saudara, janganlah karena gara-gara salah menyebut nama itu nantinya kita tidak selamat saudara-saudara, kita tidak masuk surga. Dan saudara-saudara, kita membahas penginjil, pendeta membahas tentang nama itu karena nama itu sangat penting saudara-saudara, dan nama itu menyangkut juga keselamatan. Jangan karena salah memilih nama dan tidak tahu nama Tuhan yang asli, kita tidak selamat saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, di sini saya mau mengatakan bahwa nama Sang Juru Selamat, nama Sang Pemilik surga itu adalah Yahweh. Pintunya adalah Yeshua Masiah dan kuncinya adalah kasih. Jadi saudara-saudara, biasakanlah menyebut nama asli Sang Juru Selamat yaitu Yeshua Masiah dan nama Pemilik surga yaitu Yahweh. Karena nama menyangkut keselamatan. Sekian. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Di kitab suci berbahasa Ibrani, baik itu perjanjian lama atau Tanakh dan perjanjian baru Brit Kadasa, dan di kitab suci berbahasa Yunani, adakah nama Allah saudara-saudara? Di sini saya mau mengatakan bahwa di kitab suci berbahasa Ibrani itu, Tanakh dan Brit Kadasa itu tidak ditemukan satupun nama Allah. Juga di kitab suci berbahasa Yunani itu tidak ada nama Allah saudara-saudara. Dan di kitab suci berbahasa Ibrani itu namanya Yahweh, nama Sang Pencipta itu Yahweh. Dan di kitab suci berbahasa Yunani nama Tuhan itu Kurios saudara-saudara. Jadi tidak ada nama Allah. Dan kenapa umat Kristen di Indonesia mempertahankan nama Allah saudara-saudara? Jadi marilah untuk menyebut nama Yahweh. Sekian. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Buku-buku yang mengatakan bahwa Allah itu adalah nama dewa atau nama sesembahan saudara-saudara. Saudara-saudara masyarakat Kristen dan Katolik dimanapun berada saat ini, di sini saya akan memberitahukan buku-buku yang mengatakan bahwa nama Allah itu nama dewa atau nama sesembahan. Yang pertama buku Islamic Indigenous, yang kedua buku Dunia Arab, yang ketiga Passing Oper, yang keempat Agama-agama manusia, yang kelima Islamic Invasi, dan yang keenam Bida-bida di Indonesia. Dan masih ada buku-buku lain yang membahas dan mengatakan bahwa nama Allah itu adalah nama dewa atau nama berhala. Itulah buku-buku yang mengatakan bahwa Allah itu nama
dewa atau berhala. Jadi marilah kita untuk menyebut nama Yahweh dan Yeshua Mashiach, saudara-saudara. Sekian. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Buku-buku yang mengatakan bahwa nama Allah itu adalah nama dewa atau nama sesembahan. Saudara-saudara, di sini saya akan memberitahukan buku-buku yang mengatakan bahwa nama Allah itu adalah nama dewa atau nama sesembahan. Di sini yang pertama adalah buku Islamic in the Jews, yang kedua buku Dunia Arab, yang ketiga buku Passing Over, yang keempat buku Agama-agama Manusia, dan yang kelima buku Islamic Invasi, dan yang keenam Bida-bida di Indonesia. Dan masih ada buku-buku lainnya yang mengatakan bahwa Allah itu adalah nama dewa atau nama sesembahan. Jadi itu saudara-saudara, apa kita umat Nasrani, Kristen, dan Katolik di Indonesia masih mau menyebut nama dewa atau nama sesembahan, saudara-saudara? Karena itu saudara-saudara, marilah kita untuk menyebut nama asli Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yaitu Yahweh, dan Sang Juru Selamat yaitu Yeshua Mashiach. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Yeshua Mashiach, penyambung lidah Elohim. Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, Yeshua Mashiach itu penyambung lidah Elohim atau penyambung lidah Tuhan. Jadi saudara-saudara, karena Yeshua Mashiach itu penyambung lidah Elohim atau penyambung lidah Tuhan, jadi Yeshua juga itu disebut dengan Nabi, saudara-saudara, karena penyambung lidah Elohim. Dan saudara-saudara, di kitab suci kita dapat kita baca bahwa Yesus itu penyambung lidah Tuhan atau Elohim. Dapat kita baca di Yohanan 15 ayat 5 dan Lukas 4 ayat 43. Dan saudara-saudara, masih banyak lagi ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus masa itu penyambung lidah Elohim atau penyambung lidah Tuhan. Dan sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati kita semua dimanapun kita berada. Sekian. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Cara melawan iblis atau setan. Saudara-saudara, cara melawan iblis atau setan itu adalah kita tidak boleh takut sama iblis atau setan, saudara-saudara. Kita harus berani melawan setan atau iblis tersebut. Karena kalau kita takut sama setan atau iblis, maka setan itu atau iblis itu tidak akan menjauh daripada kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, supaya setan itu jauh dari kita adalah kita harus mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita harus mempunyai hubungan baik dengan Bapa Yahweh di dalam nama Yesus Mashiach. Karena kalau hubungan kita tidak baik dengan Tuhan kita Bapa Yahweh dan tidak percaya pada Yesus Mashiach, maka setan atau iblis itu tidak akan bisa menjauh daripada kita. Itulah dua tips supaya Anda bisa melawan iblis atau setan. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bunyi 1 Petrus 5, 8 dan 9. Bunyi 1 Petrus 5, 8 dan 9 berbunyi, sadar dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, supaya setan gemetar dan takut pada Anda. Milikilah iman yang teguh. Itulah saudara-saudara 1 Petrus 5, 8 dan 9. Dan saudara-saudara harus miliki iman yang teguh. Dan saudara-saudara, iman sebesar biji sesawi saja bisa membuat setan takut dan gemetar. Sekian saudara-saudara, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Berhala menurut versi Islam. Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, berhala menurut versi Islam atau kepercayaan Islam adalah apapun yang disembah selain Allah itu namanya berhala. Itulah berhala menurut versi Islam, saudara-saudara. Jadi kalau selain Allah itu, selain nama Allah itu, semuanya itu, nama-nama yang lain itu adalah berhala, saudara-saudara, menurut versi Islam, menurut Al-Quran. Lain lagi dengan versi Nasrani, Kristen, dan Katolik. Kalau menurut versi Nasrani, Kristen, dan Katolik, apapun yang disembah selain Yahweh adalah berhala. Jadi itu menurut versi Nasrani, Kristen, dan Katolik. Jadi
versi berhala menurut Nasrani dan Islam itu berbeda. Sekian, sampai jumpa, Bapak Ibu memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apapun yang disembah selain Yahweh itu berhala. Saudara-saudara, apapun yang disembah selain Yahweh itu namanya berhala. Itu versi umat Nasrani, Kristen, dan Katolik. Jadi versi kita umat Nasrani, Kristen, dan Katolik adalah apapun yang disembah selain Yahweh itu adalah berhala, saudara-saudara. Itu menurut versi kita umat Nasrani, Kristen, dan Katolik. Dan saudara-saudara, menurut versi Islam lain lagi. Kalau versi Islam, apapun yang disembah selain Allah itu namanya berhala. Jadi versi kita umat Nasrani, Kristen, dan Katolik dengan versi umat Islam itu berbeda, saudara-saudara. Dan marilah kita berjalan di jalur kita masing-masing. Sekian, sampai jumpa, Bapak Ibu memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Haleluya, amin. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Matilah di dalam agama Islam, versi Islam. Saudara-saudara, kalau versi Islam itu kita harus mati di dalam agama Islam dengan percaya bahwa Allah itu sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan sang pemilik surga, dan Nabi adalah Nabi Muhammad. Itu menurut versi Islam, saudara-saudara. Kematian menurut versi Islam, harus mati dalam Islam. Tetapi lain lagi dan versi Nasrani dan Kristen. Kalau versi Nasrani dan Kristen, kita harus mati di dalam agama Nasrani atau Kristen yang percaya Bapa Yahweh di dalam nama Yesus Hamasiah, di mana Bapa Yahweh itu sang pemilik surga dan Yesus Hamasiah itu adalah Mesias, sang juru selamat manusia bagi yang percaya padanya. Itulah versi kematian menurut Islam dan versi kematian menurut agama Nasrani dan Kristen. Sekian, sampai jumpa, Bapak yang memberkati.